Bab 206. Pembebasan tanah. Melihat Guning, Leng Xiaoting masih sedikit gugup. Guning sebenarnya memiliki perasaan yang sama. Maka Leng Xiaoting segera mengganti topik, bank sudah menyiapkan uang tunai. Anda bisa pergi dan mengambilnya. Penjaga keamanan dan pegawai pemerintah akan tiba pada pukul 10.30. Terima kasih, Anda telah banyak membantu saya, kata Guning. Dia dengan tulus menghargai Leng Xiaoting atas apa yang telah dia lakukan untuknya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kata Leng Xiaoting. Apakah kamu tidak takut? Aku akan sepenuhnya bergantung padamu jika kamu terus melakukan segalanya untukku, canda Guning. Selama kamu mau, dan selama aku mampu, aku bersedia memberikan segalanya untukmu, kata Leng Xiaoting dengan tulus. Ya, aku harap kamu tidak menyesalinya. Saat Guning dan Leng Xiaoting sedang dalam perjalanan seksi ke bandara, Li Zhenzhen dan Su Jing pingsan setelah menyadari yang tampaknya tak ada habisnya oleh Yuan Shen dan Lin Wenchong. Mereka juga mengambil banyak foto kali ini. Ketika Guning dan Leng Xiaoting tiba di bandara, pesawat akan mendarat setelah beberapa menit. Guning membiarkan Leng Xiaoting menunggu di mobil dan dia pergi menjemput An Guangyao dan yang lainnya. Seorang Guangyao dan yang lainnya tiba di kota G. Dia bersama pengacaranya, Li Zewen, masuk ke mobil Leng Xiaoting, dan sisanya mengambil MPV lain. Baik An Guangyao maupun Li Zewen terkejut dengan penampilan Leng Xiaoting yang luar biasa dan sikap dinginnya. Guning memperkenalkan An Guangyao, Li Zewen dan Leng Xiaoting satu sama lain, sebelum dia mulai memberitahu An Guangyao tentang izin tanah secara detail. 40 menit kemudian pada pukul 10.20, mereka tiba di Jalan Sengyang. Tempat yang ditunjuk adalah alun-alun tengah di Jalan Sengyang. Semua tetangga sudah menunggu mereka dengan cemas dan gembira. Shengxi Security Co. Ltd. mengirim 20 penjaga keamanan biasa yang tiba di Jalan Sengyang pada pukul 10.10. Namun, mereka tidak masuk hingga majikannya datang. Leng Xiaoting memberi Guning nomor pemimpin keamanan, dan dia menelepon pemimpin keamanan begitu mereka tiba. Mereka bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya tepat sebelum mobil mereka masuk ke dalam. Rombongan Guning tiba dengan sebuah Porsche dan 3 MPV. Guning menelepon Ding Peiwei saat mereka berada di pintu masuk jalan. Ding Peiwei juga memberitahu tetangganya bahwa perwakilan dari perusahaan real estate baru akan datang. Tak disangka, 4 mobil datang pada waktu yang bersamaan. Mereka kaget karena hampir 30 orang datang untuk menyelesaikan kesepakatan. Kelompok ini terdiri dari terlalu banyak orang dengan posisi berbeda. Semua tetangga tidak bisa menahan perasaan gugup. Apakah mereka akan menggunakan kekerasan? Ding Peiwei juga sedikit panik. Dia tidak terlalu mengenal Guning, dan tidak tahu mengapa dia mengumpulkan begitu banyak orang untuk berada di sini. Namun, dia tetap tenang. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, Ding Peiwei menyambut Guning dengan senyum lebar. Nona Gu, senang bertemu dengan kalian semua. Senang bertemu Anda juga, Tuan Ding. Ini adalah Ketua Real Estate Shenghua, An Guangyao. Dia bertanggung jawab atas pembebasan lahan ini. Guning memperkenalkan An Guangyao kepada Ding Peiwei. Senang bertemu denganmu, Ketua An. Ding Peiwei menyapa An Guangyao, mengulurkan tangannya padanya. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Ding. Seorang Guangyao berjabat tangan dengan Ding Peiwei. Sementara itu, 3 mobil pribadi lainnya datang. Para tetangga yang tinggal di Jalan Sengyang bahkan lebih gugup sekarang, tapi Guning tahu bahwa mereka hanyalah pegawai pemerintah. Ketiga mobil itu berhenti di belakang MPV tersebut. Ding Peiwei tercengang saat mengenali orang-orang yang keluar dari mobil. Orang-orang terkemuka adalah Sekretaris Otoritas Perumahan dan Biro Pertanahan dan Sumber Daya. Kedua sekretaris itu harus tiba di sini atas nama 2 Direktur Otoritas Perumahan dan Biro Pertanahan dan Sumber Daya. Dan sisanya adalah asisten mereka. Ding Peiwei segera berjalan ke arah mereka. Senang bertemu dengan Anda, Sekretaris Chang dan Sekretaris Gao. Menghadapi Ding Peiwei, keduanya hanya mengangguk sedikit, tetapi mereka berperilaku baik dan tidak terlihat sombong sama sekali. Keduanya sering ditampilkan dalam konferensi pers, sehingga banyak orang yang tinggal di Jalan Sengyang yang akrab dengan wajah mereka. Itu dia. Ya. Aku pernah melihatnya di TV. Mereka adalah Sekretaris Otoritas Perumahan dan Biro Pertanahan dan Sumber Daya. Yesus. Mereka datang sendiri.
Saya pikir mereka serius akan mengakuisisi tanah ini. Seorang Guang Yao dan Guning sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka sosok penting seperti itu akan datang juga. Guning tidak tahu siapa yang akan dikirim pemerintah, jadi dia hanya memberitahu An Guang Yao bahwa pemerintah akan membantu mereka. Yang mengejutkan Guning, Sekretaris Otoritas Perumahan dan Biro Pertanahan dan Sumber Daya datang. Dia mengira pemerintah hanya akan mengirimkan pemimpin kantor secara acak untuk berada di sini. Guning melirik An Guang Yao untuk mengingatkannya agar menyambut sekretaris. Bagaimanapun, dialah yang bertanggung jawab atas kesepakatan ini. Seorang Guang Yao kemudian segera berjalan ke arah kedua sekretaris itu. Suatu kehormatan bagi saya bertemu dengan Anda di sini, Sekretaris Chang dan Sekretaris Gao. Saya adalah Ketua Real Estate Shenghua, An Guang Yao, kata An Guang Yao kepada mereka. Senang bertemu denganmu juga, Sekretaris Chang berkata dengan sopan. Sebagai Sekretaris Otoritas Perumahan, dia memahami bahwa ada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari direktur yang menuntut pembebasan lahan tersebut. Real Estate Shenghua mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah, jadi dia harus menyatakan sikap sopan dan berhati-hati. Dia juga tahu bahwa kesepakatan ini sangat membantu perkembangan kota baru. Dan kelakuan Hongyun Real Estate sudah membuat kesal warga yang tinggal di jalan ini. Namun, Shenghua Real Estate bersedia memperoleh tanah ini dengan harga yang wajar, dan disetujui oleh warga tersebut. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menjalani prosedurnya. Kemudian, mereka mulai menandatangani kontrak. Warga dibagi menjadi 3 kelompok sesuai nomor rumah. Pada awalnya bantuan, keadaannya kacau, tetapi dengan penjagaan keamanan, keadaan segera berfungsi dengan baik. Kompensasi ditentukan oleh tempat tinggal pada izin tempat. Bab 207, Pembebasan Tanah Bagian 2. Pekerja dari otoritas perumahan juga akan memeriksa dokumen yang mereka bawa ke sini. Fondasinya 20.000 yuan, dan luas bangunannya 10.000 yuan per meter persegi. Rumah yang dibangun sendiri mempunyai hak milik fondasi, sedangkan bangunan tinggi secara alamiah menjadi milik negara. Oleh karena itu, Guning nantinya harus membeli hak properti yayasan dari pemerintah. Awalnya banyak yang mengira harus dibayar tunai, namun kini semua sepakat dibayar lewat transfer. Lagi pula, tidak aman membawa uang tunai jutaan yuan. Beberapa juga menginginkan rumah sebagai perbaikan. Harga rumah 8.000 yuan per meter persegi di daerah ini. Jika seseorang ingin menggunakan kompensasi untuk membeli rumah, dia bisa mendapatkan diskon 20% dari harga rumah sebenarnya. Diskon 20% bisa menghemat banyak uang, sehingga banyak yang bersedia membeli rumah dengan kompensasi tersebut. Selain itu, ada pula yang menggunakan sebagian besar tempat tinggal di tempat mereka untuk ditukar dengan rumah, dan menggunakan sisa tempat tinggal untuk ditukar dengan uang. Setiap pemilik rumah diberikan sebuah kontrak untuk dibaca terlebih dahulu. Jika mereka mempunyai pertanyaan, mereka dapat menanyakannya sekarang. Jika tidak, mereka bisa langsung menandatangani kontrak dan mendapatkan pembaruan. Setiap kontrak memiliki 2 salinan. An Guang Yao dan yang lainnya telah bekerja lama untuk menyiapkan lebih dari 1.000 salinan kontrak. Dengan demikian mereka dapat menyelesaikan dokumen dengan efisien hari ini. Saat mereka sibuk menandatangani kontrak, Hongyun Real Estate mendengar kabar bahwa Shenghua Real Estate dari kota F juga telah mendapatkan hak pembebasan tanah di Jalan Sengyang. Fang Changsheng, Ketua Real Estate Hongyun, panik dan segera menanyakan detailnya. Kepala Biro Pertanahan dan Sumber Daya Bagian Pembangunan menyampaikan berita itu kepada Fang Changsheng. Keduanya menjaga hubungan dekat, sehingga kepala suku menelepon Fang Changsheng begitu dia mendengar berita itu. Namun, kepala suku juga tidak mengetahui detailnya, dan hal itu terjadi terlalu cepat. Mereka belum mendengar apapun tentang hal itu kemarin. Tetapi Shenghua Real Estate mendapatkan izinnya dalam waktu 1 hari secepat kilat. Fang Changsheng tidak bertanya lebih jauh, tapi langsung memanggil Liu Shikun yang merupakan wakil direktur. Liu Shikun juga tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia tidak akan mengetahui jika Fang Changsheng tidak meneleponnya. Setelah itu, dia segera menelepon wakil direktur Biro Pertanahan dan Sumber Daya. Wakil Direktur Biro Pertanahan dan Sumber Daya mengatakan kepadanya bahwa pemerintah telah mengizinkannya, dan izin lahan sedang berlangsung. Liu Shikun memiliki emosi yang campur aduk. Dia gagal memahami hubungan antara Real Estate Shenghua dari kota F dan pemerintahan kota G. Liu Shikun menelepon kembali Fang Changsheng, bertanya kepadanya dengan marah, Anda memiliki hak untuk memperoleh tanah selama berhari-hari. Kenapa kamu belum berhasil memperoleh tanah itu?
Fang Changsheng menjawab dengan pasrah, warga itu berpikir bahwa kompensasi kami tidak cukup. Mereka tidak mau menjual tanah itu kepada kami. Anda bisa menambahkan kompensasinya. Ini adalah kesepakatan yang menguntungkan. Shenghua Real Estate sudah ada di Jalan Zhengyang sekarang. Jika Anda masih menginginkan tanah ini, pergi dan ambillah dari mereka. Bentak Liu Shikun. Dia telah mengatur kesepakatan untuk Fang Changsheng, dan dia juga bisa mendapatkan banyak uang darinya, jadi dia benci melihat Hongyun Real Estate kehilangannya. Mereka sengaja memberikan kompensasi yang rendah untuk mendapatkan keuntungan dari kesepakatan tersebut, namun nyatanya, meskipun mereka membayar kompensasi secara rutin, mereka tetap dapat menghasilkan banyak. Tidak ada seorang pun yang ingin melewatkan peluang besar menghasilkan uang ini. Oleh karena itu, mereka bersedia menaikkan kompensasi jika diperlukan. Yang mengejutkan mereka, Shenghua Real Estate telah membuat perjanjian dengan warga yang tinggal di Jalan Zhengyang, dan mereka menandatangani kontrak hari ini. Fang Changsheng juga terkejut karena pemerintah kota G mendukung Shenghua Real Estate. Namun, Shenghua Real Estate hanya memiliki aset 700 juta yuan. Proyek tersebut juga sedang berjalan, jadi dananya tidak sebanding dengan Real Estate Hongyun. Saya akan segera mengirim orang ke sana. Fang Changsheng mengetahui manfaat dari kesepakatan itu, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat makan siang, Guning membeli banyak kotak makan siang dari restoran mewah terdekat dan membagikannya kepada para pekerja. Dan warga yang masih berada di antrean belakang akan makan di rumah. Lagi pula butuh waktu untuk menandatangani kontrak. Namun, di saat yang sama, 3 mobil pribadi lainnya datang satu persatu dan menarik banyak perhatian. Banyak warga yang mengubah ekspresinya saat mengenali orang yang keluar dari mobil. Pria yang memimpin mereka adalah sekretaris Fang Changsheng, bernama San Kai. Dia diikuti oleh Zhang Guangde, yang merupakan pemimpin wilayah ini. Melihat Zhang Guangde, Guning tahu bahwa pendatang baru itu pasti orang-orang dari Real Estate Hongyun. Mereka harus berada di sini untuk bersaing dengan mereka. Tidak ada pengusaha yang akan mentolerir kenyataan bahwa seseorang mengambil kesepakatan pada detik terakhir, tapi tidak ada artinya bagi mereka untuk muncul sekarang, karena Jalan Zhengyang telah dibeli oleh Shenghua Real Estate. Hongyun Real Estate hampir menyelesaikan kesepakatannya, tetapi belum menyelesaikannya. Itu adalah persaingan bisnis yang umum antara Real Estate Hongyun dan Real Estate Shenghua. Jika Hongyun Real Estate telah menyelesaikan kesepakatannya, Guning tidak akan mengambilnya dari mereka. Itu juga tidak sah. Mereka dari Real Estate Hongyun. Kenapa mereka di sini? Apakah mereka ingin bersaing memperebutkan tanah ini? Aku khawatir begitu. Semua orang mulai membicarakan Real Estate Hongyun dengan kebencian. Hongyun Real Estate berencana mengakuisisi tanah mereka dengan harga murah, sehingga mereka tidak memberikan komentar positif terhadap hal tersebut. Orang-orang dari Real Estate Hongyun semuanya terkejut dengan pemandangan di depan mata mereka. Mereka tidak menyangka Shenghua Real Estate begitu efisien sehingga warga sudah menandatangani kontrak. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa menandatangani kontrak sekarang? Zhang Guangde marah. Jika Shenghua Real Estate memenangkan kompetisi ini, dia juga tidak bisa mendapatkan keuntungan dari Hongyun Real Estate. Zhang Guangde sedikit menyalahkan Hongyun Real Estate karena mereka memberikan kompensasi yang terlalu rendah. Jika mereka memberikan harga yang wajar, warga tidak akan menolak. Kalau begitu, dia bisa mendapatkan bagiannya dengan lancar dari kesepakatan itu. Tapi sekarang, semuanya hilang. Hongyun Real Estate tidak akan memberi kami harga yang wajar, tetapi perusahaan lain akan memberikannya. Ding Peiwei mencibir. Dia sangat senang melihat Zhang Guangde begitu marah. Tepatnya, harga perolehan Shenghua Real Estate jauh lebih tinggi dari harga Anda. Hanya orang bodoh yang akan menjual tanah ini ke Hongyun Real Estate, warga negara lain setuju. Bab 208, mereka tidak akan menyerah. Kita bisa mendiskusikannya. San Kai berkata, meskipun dia tahu sudah terlambat untuk mengatakan itu. Ya ampun kosong. Kami protes selama beberapa hari, tapi Anda tidak mau menaikkan harga. Anda hanya ingin merebut tanah ini dari kami karena tidak ada perusahaan real estate lain yang berani bersaing dengan Anda karena jaringan Anda di pemerintahan. Sekarang Shenghua Real Estate bersedia memberi kami harga yang wajar, dan Anda datang ke sini ingin berdiskusi dengan kami? Mustahil. Mereka hanya menginginkan keuntungan. Setuju.
San Kai tahu bahwa Shenghua Real Estate harus mendapat dukungan pemerintah, jadi dia tidak membuang waktu berdebat, tapi pergi setelahnya. Jika Shenghua Real Estate belum menandatangani kontrak dengan warga, mereka dapat bersaing untuk mendapatkannya, tetapi sekarang sudah terlambat untuk melakukannya. Meskipun orang-orang dari Real Estate Hongyun pergi sekarang, Guning mengerti bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka tidak berani membuat masalah di depan umum, tetapi mereka mungkin akan mencoba menyakiti mereka secara diam-diam. Guning sekarang yakin mereka akan kembali. Meski begitu, dia tidak takut pada mereka. Dia bukan gadis naif yang bisa dianggap enteng. Tidak ada yang mengira orang-orang dari Real Estate Hongyun akan pergi secepat itu. Semua orang mengira mereka akan menimbulkan masalah sebelum pergi. San Kai menelepon Fang Changsheng begitu dia berada di dalam mobil. Bos, Shenghua Real Estate telah menandatangani kontrak dengan warga, kata San Kai. Bab Envel baru diterbitkan pada. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Fang Changsheng melompat dari kursinya dengan marah. Dia tidak bisa mempercayainya. Shenghua Real Estate telah menyelesaikan kesepakatan itu secepat kilat. Mereka belum mendapatkan hak pembebasan lahan hingga kemarin, namun pagi ini mereka sudah meyakinkan seluruh warga yang tinggal di Jalan Sengyang. Saya tidak tahu detailnya, tapi mereka benar-benar menandatangani kontrak, dan saya harus pergi. San Kai menghela nafas. Real Estate Hongyun merugi banyak kali ini. Shenghua Real Estate sialan. Beraninya mereka bertindak melawanku. Aku akan membuat mereka membayarnya. Fang Changsheng sangat marah. Dia sangat membenci Shenghua Real Estate sekarang, dan dia tidak akan menyerah. Karena Fang Changsheng gagal mendapatkan tanah itu, dia berencana mencegah Shenghua Real Estate memilikinya. Li Zhenzen dan Su Jing baru bangun jam 2 siang. Yuan Shen dan Lin Wenchong sudah menyiapkan makan siang untuk mereka. Lin Wenchong dan Yuan Shen hanya ingin berhubungan seks dengan mereka, dan tidak bermaksud menganiaya mereka, kecuali di tempat tidur. Makan dulu. Kalau begitu kalian bisa mandi sebelum kita kembali, kata Yuan Shen kepada mereka. Li Zhenzen dan Su Jing memelototi mereka, tetapi tidak berani melawan, karena mereka tidak mampu melakukannya. Jadi mereka harus mengikuti perintahnya. Setelah itu, Lin Wenchong dan Yuan Shen mengirim mereka kembali. Dalam perjalanan, Lin Wenchong memperingatkan mereka, kalian berdua sebaiknya diam saja, atau hanya kalian yang akan dihukum. Selama kamu bermain dengan kami akhir-akhir ini, kami akan melepaskanmu begitu kami kehilangan minat. Saat itu, keluarga Li Zhenzen tidak ada di rumah. Hanya ada seorang pembantu rumah tangga di rumah itu. Apa kamu baik-baik saja? Pembantu rumah tangga itu bertanya pada Li Zhenzen dengan hati-hati, melihat dia terlihat sangat kelelahan. Saya baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Aku butuh tidur. Tolong jangan ganggu saya untuk makan malam, kata Li Zhenzen kepada pembantu rumah tangga dengan suara rendah sambil mencoba mengendalikan gangguan mentalnya. Untungnya, saat itu musim dingin, dan dia mengenakan banyak pakaian berlapis. Kalau tidak, pembantu rumah tangga akan mengetahui luka di sekujur tubuhnya. Tentu, jawab pembantu rumah tangga. Li Zhenzen naik ke atas, bersembunyi di kamarnya. Dia mengunci pintu, dan ambruk di tempat tidur sambil menangis kesakitan, tapi tidak dengan suara keras. Dia ingin mati ketika dia bangun setelah pelecehan seksual, tapi sekarang dia berubah pikiran. Dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dengan mudah. Dia mengatur dirinya untuk membalas dendam. Karena dia tidak bisa menuntut mereka, dia akan menyewa pembunuh profesional untuk membunuh mereka. Di Jalan Sengyang, mereka baru menyelesaikan penandatanganan kontrak pada jam 5 sore. Shenghua Real Estate tidak akan segera membangun gedung di tanah ini, jadi warga punya waktu 1 bulan untuk mencari rumah baru. Setelah hari Minggu ini, ujian akhir tinggal sebulan lagi. Guning berencana berangkat ke Provinsi untuk mengumpulkan uang selama liburan musim dingin. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu mendukung Anda secara finansial? Leng Xiaoting bertanya pada Guning. Dibutuhkan ratusan juta yuan. Apakah kamu tidak takut aku tidak dapat membayarmu kembali jika kamu meminjamkan uang kepadaku? Guning bertanya. Saya tidak ingin Anda membayar saya kembali, kata Leng Xiaoting dengan serius. Dia sudah memperlakukan Guning seperti keluarganya. Haha, sepertinya saya sudah menikah dengan keluarga super kaya, canda Guning. Namun, aku bisa mengatasinya sendiri, terima kasih. Baiklah, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku, kata Leng Xiaoting, menghormati keputusan Guning.
Tentu, jawab Guning. Guning menyuruh Yao Zhenghong untuk memesan 2 kamar pribadi besar di Hotel Huangdeng. An Guangyao mengundang kedua sekretaris dan pegawai pemerintah lainnya untuk makan malam bersama, namun ditolak. Seorang Guangyao tahu bahwa mereka mempunyai kekhawatiran masing-masing, jadi dia tidak memaksa. Dan semua penjaga keamanan kembali ke perusahaan mereka setelah tugas hari itu, jadi hanya staf real estate Shenghua yang pergi ke Hotel Huangdeng. Guning tidak bisa terbang kembali ke kota F hari ini, jadi dia menelepon Gumen serta Zhang Qiuhua dan meminta izin lagi. Zhang Qiuhua tidak senang ketika Guning mengatakan bahwa dia akan absen dari kelas lagi. Dia ingin mengkritik Guning, tapi Guning berjanji bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi pembelajarannya, jadi Zhang Qiuhua berkompromi. Mereka tiba di Hotel Huangdeng sekitar jam 6 sore. Yao Zhenghong sudah menunggu mereka. Guning mengatur staf real estate Shenghua di kamar pribadi, dan An Guangyao serta Li Zewen mengikuti Guning dan Leng Xiaoting, berjalan ke kamar pribadi lain tempat Yao Zhenghong berada. Guning berencana memperkenalkan An Guangyao kepada Yao Zhenghong, tetapi dia tetap tidak ingin orang lain tahu bahwa dialah bos sebenarnya. Jadi mereka harus makan di ruangan yang berbeda. Yao Zhenghong tahu bahwa Guning akan mengundang teman-temannya untuk makan bersama, tapi dia tidak tahu apakah Guning telah memberitahu mereka tentang hubungan mereka, jadi dia hanya menyapa mereka ketika mereka masuk. Hai, senang bertemu kalian semua. Paman Yao, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah ketua real estate Shenghua, An Guangyao. Dan ini pengacaranya, Li Zewen, kata Guning kepada Yao Zhenghong, lalu dia beralih ke An Guangyao dan Li Zewen. Paman An, Paman Li. Ini adalah ketua kecantikan giok di kota G, Yao Zhenghong. Bab 209, Kekaguman Besar. Senang bertemu denganmu. Seorang Guangyao berjabat tangan dengan Yao Zhenghong. Namun, Li Zewen terkejut. Apa? Anda adalah pimpinan Yao dari Jade Beauty Jewelry? Senang bertemu dengan Anda. Saya membaca berita tentang upacara pembukaan Anda di internet. Itu adalah sensasi. Seorang Guangyao tidak tahu apa-apa tentang hal itu, jadi dia tidak memiliki perasaan khusus apapun. Terima kasih, kata Yao Zhenghong. Baiklah, silakan duduk, kalian semua. Saya mengizinkan Anda bertemu hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Shenghua Real Estate dan Jade Beauty Jewelry termasuk dalam kelompok yang sama, kata Guning. Apa? Yao Zhenghong, An Guangyao dan Li Zewen semuanya tercengang, melihat ke arah Guning. Kedua perusahaan itu termasuk dalam grup yang sama? Jika Shenghua Real Estate dan Jade Beauty Jewelry termasuk dalam grup yang sama, dia harus menjadi pemilik kedua perusahaan tersebut? Jika Guning tidak menekan kedua perusahaan itu, mereka mungkin tidak akan punya ide, tapi Guning menekannya. Mereka bingung. Melihat itu, Guning tersenyum dan berkata dengan pasti, seperti yang ada dalam pikiranmu sekarang, saya adalah pemilik Shenghua Real Estate dan Jade Beauty Jewelry. Pria ketiga itu tidak bisa menahan nafas panjang. Mereka terkejut dengan berita tersebut. Setelah beberapa saat, mereka memahaminya. An Guangyao dan Li Zewen berpikir bahwa Guning mungkin bisa membuka Jade Beauty Jewelry karena dia memiliki dana untuk mengakuisisi Shenghua Real Estate. Yao Zhenghong memiliki gagasan yang sama. Bukan tidak mungkin Guning bisa mengakuisisi Shenghua Real Estate karena dia memiliki cukup modal untuk membuka Jade Beauty Jewelry. Namun, dia masih sangat muda, sungguh sulit dipercaya. Setelah penjelasan Guning, An Guangyao dan Li Zewen kemudian mengetahui bahwa dia memiliki keahlian khusus dalam perjudian batu, dan bahwa dia telah memperoleh seluruh modalnya dari keterampilan tersebut. An Guangyao dan Li Zewen kembali terkejut. Perjudian batu adalah aktivitas berisiko tinggi. Jauh lebih sulit menghasilkan uang daripada perjudian biasa. Bahkan para dewa tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Tetapi Guning menjadi miliarder melalui perjudian batu. Sungguh luar biasa. Seorang Guangyao dan Li Zewen sekarang sangat mengagumi Guning. Bos, apakah Anda punya berita mengejutkan lainnya? Canda seorang Guangyao. Dia sekarang percaya bahwa Guning pastilah manusia yang luar biasa. Tentu saja, dan Anda akan mengetahuinya di masa depan, jawab Guning setengah bercanda. Dia benar-benar bisa melakukan lebih dari itu. Sepertinya kita sebaiknya bersiap secara mental menghadapi kejutan yang akan datang. Yao Zhenghong juga bercanda. Mereka semua menikmati pertemuan ini, kecuali Leng Xiaoting yang selalu diam.
Ponsel Leng Xiaoting tiba-tiba bergetar. Dia memberitahu Guning bahwa dia perlu menjawab panggilan itu sebelum dia keluar. Tak lama kemudian, Leng Xiaoting kembali. Dia menatap Guning dengan penuh kasih sayang, tetapi berkata dengan tekad, "Maaf, tapi saya harus segera pergi untuk suatu tugas." "Apa?" Itu sangat mendadak sehingga Guning enggan melepaskannya. Tapi dia juga mengerti bahwa tugas ad hoc sering terjadi. "Apakah ini darurat? Apakah kamu punya waktu untuk makan dulu?" "Saya rasa saya tidak punya waktu untuk makan sekarang. Saya akan mendatangi Anda setelah selesai," jawab Leng Xiaoting. "Tentu, biarkan aku mengantarmu keluar," kata Guning. Mendengar bahwa Leng Xiaoting akan pergi, An Guangyao dan yang lainnya mendoakan semoga dia beruntung. Guning mengantar Leng Xiaoting ke tempat parkir. Dia mengingatkannya untuk berhati-hati. Pada saat yang sama, Leng Xiaoting tiba-tiba membungkuk untuk mencium bibir Guning. Meski dia masih merasa malu karena ciuman terakhir, dia menyukai perasaan itu, yang membuatnya semakin menginginkannya. Karena mereka akan berpisah, hanya ciuman yang bisa meringankan penyakit cinta. "Aku akan kembali ke sisimu," janji Leng Xiaoting. Guning kemudian melihat pria itu menghilang dari pandangannya. Dia merasa sangat kehilangan ketika dia pergi. Namun tak bisa dipungkiri kalau mereka berdua harus bekerja dan sesekali akan berpisah. Ketika Guning kembali ke kamar pribadi, piring sudah ada di atas meja. Orang-orang lain di sekitar meja penasaran dengan identitas Leng Xiaoting, tapi tidak ada yang bertanya. Tak satu pun dari mereka suka minum, jadi mereka tidak minum sama sekali. Selama makan, mereka terus berdiskusi. "Paman An, saya berencana membangun gedung perkantoran di luar ruang tamu di Jalan Sengyang. Tidak perlu terlalu besar, 300 meter persegi dengan 5 atau 6 lantai saja sudah cukup. Itu akan menjadi cabang grup kami dan gedung kantor real estate Shenghua serta perhiasan kecantikan Giok di kota G. Saya sudah memutuskan untuk mendirikan kantor pusat di ibu kota, karena saya akan melamar di Universitas Ibu Kota. Saya juga berencana untuk tinggal di sana setelahnya. Saya akan berangkat ke ibu kota untuk melihat apakah ada gedung perkantoran yang cocok untuk dijual atau fondasi yang tepat untuk membangunnya pada liburan ini. Namanya adalah Grup Shengning. Saya memutuskan untuk menjalankan bisnis real estate dan perhiasan di seluruh negeri ini. Hanya akan ada cabang di kota F dan kota G. Selain itu, saya juga akan terlibat di industri lain di masa depan, termasuk hiburan," kata Guning kepada mereka. Alasan mengapa Guning membidik industri real estate dan hiburan adalah karena keluarga Tang terutama terlibat dalam kedua industri tersebut. Mendengar cetak biru Guning, mereka tertawa kaget. Jika gadis remaja lain mengatakan hal itu kepada mereka, mereka mungkin akan berpikir bahwa dia pasti gila atau naif. Tetapi gadis itu adalah Guning, mereka malah percaya bahwa dia lebih bertekad daripada berambisi. Dan tidak ada yang meragukan kemampuannya. Itu adalah kebenarannya. Dia tampak seperti siswa sekolah menengah biasa, tetapi memiliki perusahaan real estate dengan aset sekitar 700 juta yuan dan perusahaan perhiasan dengan aset beberapa ratus juta yuan, semuanya dalam waktu 1 bulan. Dan nilai aset perusahaan perhiasan tidak kalah dengan nilai perusahaan real estate. Saat ini, ia memiliki aset lebih dari 1 miliar yuan. Apalagi saat toko perhiasannya dibuka. Sebagian besar tokoh penting di kota G menghadiri upacara pembukaannya. Sebenarnya tidak ada yang berani mempertimbangkan kemampuannya. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Meskipun menjalankan bisnis di ibu kota jauh lebih sulit daripada di kota F dan kota G, bukan berarti Guning tidak bisa melakukannya. Mereka mungkin khawatir tentang masa depan grup, tetapi mereka harus lebih mendorong Guning untuk mengatasi masalah apapun di depan. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari kelompok yang sama. "Paman An, jika Anda ada waktu luang, kirimkan beberapa orang untuk memeriksa sumber-sumber mengenai real estate di ibu kota. Jika ada tanah yang cocok, Anda bisa menawarnya. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Saya akan berangkat ke Provinsi E untuk mengumpulkan cukup dana dengan berjudi batu selama liburan ini," kata Guning. Bab 210, ini bukan tempatmu. Harga rumah di ibu kota tidak seperti di kota-kota lapis pertama lainnya. Harganya sekitar 20.000 yuan per meter persegi di pinggiran kota, dan bisa mencapai puluhan ribu yuan per meter persegi di dekat pusat kota. Di kota biasa, tanah seluas 70.000 meter persegi bernilai lebih rendah dari 100 juta yuan, tetapi di ibu kota,
bernilai beberapa ratus juta yuan. Di kota biasa, seorang pengusaha dapat menghabiskan sekitar 100 juta yuan untuk membangun tempat tinggal bersama, tetapi di ibu kota, itu hanya cukup untuk satu gedung perkantoran. Oleh karena itu, jika Anda berencana membangun tempat tinggal tingkat menengah di atas sebidang tanah seluas 70.000 meter persegi, Anda harus menyiapkan setidaknya 1 miliar yuan. Bab Envel baru diterbitkan pada. Tentu, jawab An Guangyao. Karena Guning dapat mengumpulkan cukup dana dengan berjudi batu, dia tidak perlu meminta uangnya. Paman Yo, tolong mulai mencari bakat yang berkualitas hari ini. Jika Jade Beauty Jewelry berfungsi dengan baik, Anda dapat bersiap untuk membuka cabang lain, kata Guning kepada Yao Zhenghong. Tidak masalah, jawab Yao Zhenghong. Faktanya, Yao Zhenghong juga memiliki ide untuk membuka cabang karena toko Jade Beauty Jewelry telah menghasilkan keuntungan besar sampai sekarang, tetapi dia berpikir bahwa mereka baru saja membuka toko utama, jadi sebaiknya dia melakukannya perlahan. Namun, setelah perintah Guning, Yao Zhenghong tiba-tiba menyadari bahwa mereka dapat merekrut dan melatih talenta yang berkualitas sebelumnya. Setelah makan, Guning menyuruh An Guangyao dan yang lainnya untuk menginap di Hotel Huangdeng malam ini, dan mereka akan kembali bersama besok pagi. Kemudian Yao Zhenghong mengantar Guning kembali ke air bersih langit biru. Ketika Guning kembali ke apartemennya, dia menyikat giginya, dan mencuci wajahnya, sebelum berbaring di tempat tidurnya untuk memeriksa grup WeChat, keluarga pejuang, mereka. Ada ribuan pesan, dan banyak yang menyebutkan, dia. Namun, Guning sangat sibuk selama 2 hari terakhir ini sehingga dia lupa menjawab. Banyak pesan yang menyebutkan, dia semua menanyakan keberadaannya dan mengapa dia menghilang. Mereka tentu saja mengerti bahwa Guning memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan, jadi tidak ada dari mereka yang menelepon untuk mengganggunya, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Guning. Guning sangat misterius bagi mereka sekarang. Jika Guning tidak memberitahu mereka atas inisiatifnya sendiri, mereka juga tidak akan bertanya. Guning hanya menjelaskan kepada mereka bahwa dia menjalankan sebuah startup, tapi dia tidak memberitahu mereka detail lainnya. Yu Mixi dan Chu Peihan sudah siap secara mental, jadi mereka tidak terlalu terkejut, tapi Hauran dan anak laki-laki lainnya tercengang. Mereka juga kecewa karena Guning menolak memberitahu mereka lebih banyak. Guning kemudian memberitahu mereka bahwa dia akan absen dari kelas besok. Pada saat itu, sebuah ide muncul di benak Guning. Dia meminta mereka untuk mengiriminya lambang zodiak Tiongkok mereka. Namun, dia masih tidak memberitahu mereka untuk apa benda itu. Guning memutuskan untuk mengirimi mereka masing-masing hadiah. Setelah itu, dia mengirim pesan kepada Yao Zhenghong untuk memesan liontin giok berbentuk lambang zodiak Tiongkok milik teman-temannya. Semua liontin giok terbuat dari batu giok tingkat menengah tinggi, dan diukir dengan nama teman-temannya. Kecuali liontin giok berbentuk kelinci dengan ukiran Han di atasnya, semuanya harus dikirim kembali kepadanya sebelum Jumat berikutnya, sisanya bisa dibuat perlahan. Penerbangan Guning dan yang lainnya akan lepas landas pada jam 9.50, dan Yao Zhenghong datang menjemput Guning sekitar jam 8 pagi. Namun, sebelum mereka menuju ke bandara, Guning pergi ke toko Jade Beauty Jewelry terlebih dahulu. Dia ingin membawakan An Qian hadiah sebagai ucapan terima kasih karena dia telah merawat Gumen dengan baik. An Qian tidak mau menerima biaya administrasi, jadi Guning hanya bisa mengiriminya hadiah. Meskipun biaya administrasinya tidak mahal, Guning menghargai persahabatan mereka di atas uang. Karena itu dia menyiapkan hadiah berupa liontin giok senilai 280.000 yuan untuk An Qian. Itu adalah liontin giok jenis kembang sepatu berbentuk daun selebar ibu jari wanita. Pada pukul 8.20, An Guangyao dan yang lainnya naik ke mobil eksklusif yang diatur oleh hotel, berangkat ke bandara untuk menemui Guning. Guning tiba di bandara pada jam 9.10 pagi. Dia check-in, berjalan ke ruang tunggu, dan bertemu An Guangyao. 10 menit kemudian, mereka naik. Guning telah memesan sendiri tiket pesawatnya, jadi tempat duduk mereka tidak berdekatan satu sama lain. Saat Guning berada di pesawat yang terbang kembali ke kota F, sesuatu terjadi di salon kecantikan Kamei pada saat yang bersamaan. Lin Lijuan perlu menghadiri pertemuan teman sekelas sore ini, jadi dia pergi melakukan perawatan kulit pagi ini. Namun, yang mengejutkannya adalah dia bertemu Gumen dan Guking. Keduanya berpakaian elegan dan terlihat sangat berbeda sekarang.
Baik Guking maupun Gumen adalah gadis cantik ketika mereka masih muda, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka yang menyedihkan telah membuat mereka cepat tua. Namun, kehidupan mereka sekarang sangat berbeda. Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun mereka tetap anggun dan menawan setelah dirawat secara menyeluruh. Apa yang mereka lalui hanya menonjolkan kecantikan mereka. "Mengapa kamu di sini?" Lin Lijuan bertanya dengan masam. Dia cemburu. Dia tahu bahwa mereka pasti ada di sini untuk perawatan kulit, namun dia menolak untuk percaya bahwa mereka mampu membelinya. Melihat Lin Lijuan, baik Gumen maupun Guking tidak senang. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Lijuan adalah seorang VIP di salon kecantikan kami, tetap saja gagal bertemu dengannya. "Mengapa kita tidak bisa berada di sini?" "Ini bukan tempatmu," bantah Guking. "Bagaimana mungkin kamu mampu memecahkan masalah?" Lin Lijuan bertanya dengan ragu. Dia telah memperhatikan bahwa Guking dan Gumen mengenakan pakaian modis, dan kulit mereka tampaknya telah membaik, tapi dia masih tidak dapat mempercayainya. "Apa? Kamu tidak tahan dengan kenyataan bahwa kami kaya sekarang?" Guking bertanya sinis. "Saya tahu betapa miskinnya Anda, kamu tidak bisa menjadi kaya secara tiba-tiba," kata Lin Lijuan. Di matanya, Guking dan Gumen seharusnya sangat miskin sepanjang hidup mereka. "Mengapa kita tidak bisa kaya? Kakak tertua kami, suamimu, pada awalnya juga miskin." Guking membalas. Sesaat kemudian, Guking menambahkan, "Dan, apakah kami kaya atau tidak ada batasanmu." "Kamu," Lin Lijuan marah, tetapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang situasi mereka sekarang. Siapa yang begitu kejam hingga berani mengganggu bos di sini? Saat itu, suara perempuan terdengar dari luar pintu. Jika Guning ada di sini, dia akan dengan mudah mengenali wanita itu dari suaranya bahkan sebelum melihat wajahnya.